Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Rumah Dukun karya Bang Ramdanadi, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Rumah Dukun. Aku beranjak dari kasur, berjalan perlahan mendekatinya. Hamid, panggilku lagi, tapi tetap tak ada jawaban. Kuraih pundaknya, lalu ia langsung membalikan badan. Sontak aku melangkah mundur saat melihat wajahnya sudah dipenuhi darah. "Kak Arsad, main yuk," ucapnya sembari tersenyum. "Pergi, jangan ganggu adik saya," teriakku. Ia melangkah mendekat sambil tertawa. "Pergi!" "Kak Arsad," panggil suara Hamid dari arah lain. Spontan aku mengarahkan lampu ponsel ke kiri. Terlihat Hamid sedang duduk di atas kasur. "Hamid?" tanyaku. "Kak, kenapa teriak-teriak?" tanyanya. Aku kembali mengarahkan lampu ponsel ke depan. Sosok yang menyerupai Hamid sudah hilang. Dengan cepat aku bergerak untuk menyalakan lampu. "Kak," panggil Hamid. "Iya, tadi ada kecoa," balasku. "Sama kecoa aja takut," gerutunya. Lalu kembali tidur. "Lampunya kakak nyalain aja ya." "Iya kak." Aku pun naik ke atas kasur, berbaring menghadang tembok sambil memeluk guling. Pikiran pun melayang. Ayah bilang rumah ini sudah tidak menakutkan lagi, tapi kenyataannya masih sama saja. Apa mungkin ruqyah rumahnya tidak berhasil? Di sisi lain, semenjak kejadian tadi, aku belum bisa tidur juga. Setiap memejamkan mata, selalu terbayang-bayang wajah Hamid yang berlumuran darah. Semua yang terjadi di rumah ini benar-benar membuatku bingung. Entah mana yang benar. Tuduhanku pada ayah dan Om Edwin belum terbukti benar. Lalu muncul mimpi di ruangan gelap itu dan tingkah aneh Hamid. Kini ditambah harus ekstra hati-hati dengan Risa. Rasanya kepalaku pusing memikirkannya. Terdengar suara pintu kamar terbuka. Kriat. Spontan aku menoleh ke sana. Terlihat ayah sedang berdiri di dekat pintu. "Saat udah subuh," ucapnya pelan. "Iya ayah." Aku bangkit, duduk di ujung kasur. Merasakan pundak yang begitu berat dan kepala sedikit pusing. Mungkin efek tidak tidur semalaman. Kemudian berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Terlihat ayah sedang duduk di ruang tengah. Sudah mengenakan sarung dan baju koko. Setelah mengambil wudhu, aku bergabung dengan ayah sembari menunggu Hamid yang baru bangun. "Saat, kamu sakit?" Tiba-tiba ayah bertanya seperti itu. "Enggak ya." "Muka kamu pucat banget. Semalam gak bisa tidur ya." "Kenapa? Ada gangguan lagi?" Aku mengangguk pelan. "Kamu gak lupa baca doa kan?" tanya ayah. Aku tak ingat semalam sudah baca doa atau belum. "Kayaknya lupa," sahutku. "Lain kali sebelum tidur kamu ambil wudhu, terus baca surat ruqyah." "Iya ya." Hamid sudah selesai mengambil wudhu. Ayah langsung mengajak kami untuk sholat berjamaah di kamarnya. Entah kenapa pundakku semakin terasa berat. Bahkan saat bangkit dari sujud pun aku kesulitan. Selesai sholat, wajahku sudah dipenuhi keringat. Padahal udara pagi ini begitu dingin. "Saat, ambil Quran," perintah ayah. Saat bangkit, tubuhku sedikit limbung. "Kamu gak apa-apa Saat?" tanya ibu khawatir. Aku menoleh padanya. "Enggak bu." Kemudian berjalan ke arah pintu. Krek. Saat membuka pintu, tiba-tiba ada hantaman angin ke wajah yang membuat tubuhku roboh seketika dan pingsan. Sementara itu di sisi lain, "Kak Arsad, tolong!" Aku terbangun saat mendengar suara teriakan Hamid. Di hadapanku hanya terlihat pohon menjulang tinggi. "Kak Arsad, tolong!"
suara Hamid kembali terdengar. Aku bangkit, lalu mengedarkan pandangan, mencari sumber suara itu. Kak Arsat! Spontan aku menoleh ke arah sumber suara itu. Sepertinya berasal dari dalam hutan. Terpaksa aku masuk ke sana, menyusuri jalan yang dipenuhi semak belukar. Semakin masuk ke dalam hutan, aku mendengar banyak suara teriakan meminta tolong. Ku percepat langkah. Tak lama sudah dihadapkan dengan sebuah dataran yang luas yang dipenuhi oleh tiang-tiang kayu. Aku berjalan mendekat. Kini terlihat di setiap tiang ada seseorang yang diikat dengan rantai besi. Sementara itu, di bawahnya ada bara api yang menyala. Orang-orang itu menjerit kesakitan dan meminta tolong padaku. Kak Arsat! Panggil Hamid. Sontak aku berlari ke arah sumber suaranya. Dari kejauhan ada 3 buah tiang yang berdekatan. Saat mendekat, terlihat Hamid, Leo dan Rina sedang terikat di tiang kayu. Namun Leo dan Rina sepertinya sudah tak sadarkan diri dengan tubuh yang dipenuhi luka darah. Kak Arsat, tolongin Hamid! Teriak Hamid lagi. Aku berlari mendekat. Buar! Terdengar suara dentuman keras. Sontak aku menghentikan langkah. Kini di hadapanku sudah ada kakek tua yang wajahnya mirip sekali dengan Om Edwin. Ia memegang cambuk berduri dan berlumuran darah. Kamu sudah terlambat, Arsat, ucap kakek tua itu. Adikmu tidak akan bisa kembali. Dia sudah mati. Bohong, sahutku, lalu berlari mendekati Hamid. Namun langkahku lagi-lagi terhenti saat kakek itu mengayunkan cambuknya ke tanah hingga menimbulkan suara yang begitu keras. Yang ada di rumahmu itu bukan Hamid, tapi anakku. Kak Arsat! Aku berlari memutar sambil memperhatikan gerak-gerik kakek itu. Berkali-kali ia berusaha mencambukku, tapi aku berhasil menghindarinya. Kamu tidak akan bisa menyelamatkannya. Kakek tua itu kembali mengayunkan cambuknya, kini tepat mengenai tubuhku. Aku tersadar. Sat, ucap ayah. Belum sempat membalasnya, tiba-tiba perutku terasa mual sekali hingga akhirnya muntah. Ayah mengangkat tubuhku. Sementara itu ibu membersihkan bekas muntahan di kasur. Nanti siang kita ke klinik ya, Sat, ucap ayah. Iya, balasku pelan. Setelah berbaring sebentar serta meminum teh manis hangat buatan ibu, tubuhku sudah agak mendingan. Aku sudah bisa duduk di atas kasur. Tak lama ibu membawakan semangkuk bubur ke dalam kamar dan menyuapiku. Kamu itu kalau sakit bilang, gerutunya. Iya bu. Coba cerita sama ibu, apanya yang sakit? Kepalaku kayak pusing banget bu. Harusnya kemarin kamu periksa ke rumah sakit di kota, malah minta buru-buru pulang. Jadi begini hasilnya. Tapi kemarin gak kenapa-napa bu. Kemarin kan belum terasa saja. Sekarang efeknya jadi begini. Ayah masuk ke dalam kamar. Habis makan langsung siap-siap, Sat, ucapnya. Kayaknya jangan dibawa ke klinik ya. Langsung aja ke rumah sakit, ucap ibu. Harus ada rujukan dari klinik dulu, Bu. Ya udah, habis dari klinik langsung dibawa ke rumah sakit aja. Di sisi lain, loh, kok cepet banget? Tanya ibu saat aku dan ayah kembali dari klinik. Arsat udah sehat bu, balasku. Kamu yakin? Tadi dokter udah periksa, sementara dikasih obat dulu. Kalau beberapa hari ke depan masih sakit, baru dirujuk ke rumah sakit. Kalau pergi langsung ke sana juga nggak bisa langsung di CT scan bu, harus diperiksa ulang. Terus kalau ternyata memang ada luka dalam, baru dikasih jadwal CT scan. Jelas ayah? Ya udah, kamu habisin dulu obatnya. Terus banyak istirahat dulu. Iya bu. Aku berjalan ke arah kamar. Di dalam, terlihat Hamid yang sedang tidur. Aku pun berbaring di atas kasur, sembari memejamkan mata. Kakak, bisik suara Hamid. Sontak aku membuka mata lalu menoleh ke kanan. Wajah Hamid sudah ada di hadapan. Hamid, teriakku kesal. Bukannya minta maaf karena mengagetkanku, ia malah tersenyum. Coba lihat ke belakang. Aku menoleh ke belakang. Lalu
terperanjat hingga jatuh dari kasur saat melihat tembok sudah dipenuhi wajah orang yang berdarah-darah. Nanti aku, kakak, ayah sama ibu juga ada di sana, ucap Hamid yang berdiri di dekatku. Dasar anak iblis, herdiku seraya berdiri. Ku genggam keras baju Hamid, lalu mendorongnya sekuat mungkin. Bruk! Kepalanya membentur ujung meja belajar. Ia pun langsung menjerit kesakitan dan menangis. Tak lama, ayah dan ibu datang. Keduanya langsung memandangku heran. Ada apa, Sat? Tanya ayah sambil memeluk Hamid. Aku memilih diam, tak mau menjawab, sambil menatap Hamid yang terus menangis. Anak iblis itu memang pandai berpura-pura. Kalau ditanya dijawab, hardik ayah. Dia bukan Hamid ya. Bukan Hamid gimana? Kalau ngomong yang jelas. Dia anak iblis. Astagfirullah, Arsad. Ayah berdiri dan hendak memukulku, tapi ibu mencegahnya. Aku menatap ibu. Bu, percaya sama Arsad. Dia bukan Hamid. Jangan ngomong lagi, Sat. Sekali lagi kamu bilang gitu, ibu gak bakal ngelarang ayah buat mukul kamu, omel ibu sembari membawa Hamid keluar kamar. Duduk. Ayah memintaku duduk di kursi. Aku pun menurutinya. Demi Allah, ayah gak nyangka kamu bisa berbuat sejauh ini, Sat. Ayah kecewa banget sama kamu. Tapi dia memang bukan Hamid, balasku yang membuat wajah ayah semakin merah padam. Tuh. Ayah memukul meja belajar, lalu menghela nafas. Astagfirullah, ucapnya lirih. Dari mana kamu dapat pikiran macam itu, Sat? Aku ngeliat langsung ya. Aku lihat Hamid yang asli dikurung di dalam ruangan gelap. Terus aku ngeliat Hamid diikat di tiang kayu, mau dicambuk kakek tua yang mirip Om Edwin. Aku juga lihat, tinggal aku Hamid yang aneh. Jelasku, Hamid yang asli lagi nunggu bantuan kita ya. Imbuhku. Cukup, Sat, cukup. Ayah gak mau dengar lagi. Kamu gak bisa bedain mana dunia nyata, mana dunia mimpi. Kamu udah termakan sama hasutan setan, Sat, sampai tegang lukain adik kamu sendiri, ucap ayah. Padahal ayah udah mulai ngelupain tuduhan kamu sama ayah. Sekarang kamu malah berbuat kayak begini, imbuhnya. Ku tatap wajah ayah. Bener dugaan Arsad, ayah bekerja sama dengan iblis. Plak! Sebuah tamparan dilayangkan ke pipiku. Aku menundukkan kepala merasakan perih di pipi, namun berusaha tidak menangis. Selama ini ayah belum pernah memukul kamu, tapi kali ini kamu udah benar-benar keterlaluan. Sekarang mending kamu pikirin lagi semua kelakuan kamu ini, ucap ayah lalu pergi keluar kamar. Dia sedang menutupi kebohongannya. Terdengar suara bisikan. Kali ini aku tak bisa menahan amarah. Kupukul meja belajar dengan sekeras mungkin lalu pergi keluar rumah. Mau kemana kamu? Tegur ayah yang sedang duduk di ruang tengah. Bukan urusan ayah, sautku berlalu ke pintu depan. Jangan pergi, Sat, cegah ibu seraya memegang tanganku. Ibu juga gak percaya sama omongan Arsad. Ku hempaskan tangannya lalu berjalan keluar rumah. Aku melangkah tanpa tujuan. Entah harus pergi kemana. Ingin pergi ke rumah Bagas, tapi tidak membawa uang. Bahkan ponsel pun tertinggal di kamar. Kuputuskan untuk berjalan ke lapangan, berharap di sana ada anak-anak yang sedang bermain. Namun, setibanya di sana, lapangan terlihat begitu sepi. Mungkin karena sudah menjelang maghrib. Aku duduk di batang kayu, tempat kesukaan Risa, menatap langit jingga yang kian meredup. Tak terasa air mata pun mengalir. Bukan menyesali perbuatanku pada Hamid, melainkan perlakuan ayah dan ibu padaku. Kenapa mereka tidak percaya pada aku? Azan maghrib berkumandang, tapi aku tetap bergeming, tak ingin pulang ke rumah. Srak, srak. Terdengar langkah kaki yang bergesekan dengan daun kering. Sontak aku menoleh ke belakang. Terlihat Risa sedang berjalan mendekat. Ayah sama ibu kamu tadi lagi nyariin kamu, Sat, ucapnya lalu duduk di sampingku. Biarin aja. Kamu lagi marahan sama mereka? Iya. Semarah-marahnya,
Mereka itu orang tua kamu juga, Sat. Orang tua macam apa yang gak percaya sama anaknya sendiri? Harusnya kamu buat mereka percaya, bukan malah kabur dari rumah. Percuma, mereka lebih percaya sama anak iblis itu. Anak iblis? Siapa, Sat? Hamid, adikku. Kenapa kamu bilang dia anak iblis? Kenyataannya begitu, Sa. Dari mana kamu tahu, Sat? Aku menceritakan semua pada Risa. Lalu, menurut kamu gimana, Sa? Sepengetahuanku, bangsa jin itu pintar menghasut dan berubah wujud. Bisa saja apa yang kamu lihat itu manipulasi mereka, Sat. Aku yakin banget itu nyata, Sa. Kalau begitu, kamu harus membuktikannya. Susah. Anak iblis itu jago berpura-pura. Terus kamu mau gimana, Sat? Mau di sini sampai besok? Aku nggak tahu, Sa. Yang jelas sekarang nggak mau pulang ke rumah dulu. Kamu bawa uang? Aku menggelengkan kepala. Tunggu di sini sebentar, ucap Risa seraya berdiri. Kamu mau kemana, Sa? Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Risa berlari menyeberangi lapangan lalu menghilang di antara perumahan warga. Singkat cerita, lama sekali Risa belum juga kembali, entah kemana perginya. Tiba-tiba tercium aroma melati. Bulu kuduku pun meremang. Sek, sek. Spontan aku menoleh ke belakang. Terlihat Risa sedang berjalan pelan, menghampiriku. Risa, nakutin aja, protesku. Kok munculnya dari belakang? Risa tersenyum. Tadinya mau nakutin kamu. Sa, kamu nyium bau melati gak? Tanyaku. Risa mengangguk pelan. Itu dari pohon melati di dekat sini. Oh, pantesan. Risa mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketnya. Sebuah minuman kemasan cup. Aku tadi beli ini, ucapnya sembari menyerahkan padaku. Aku gak haus, Sa. Minum aja. Kuteguk minuman itu. Rasanya agak sedikit pahit. Pahit, Sa? Ya emang gitu rasanya. Tiba-tiba pandanganku agak kabur. Ku geleng-gelengkan kepala dengan cepat agar tetap fokus, namun itu tak membantu sedikit pun. Aku mencoba berdiri, namun tubuh ini terasa begitu lemah. Tak sanggup berdiri. Risa meraih tanganku. Ingin sekali ku lepaskan genggamannya, tapi tak berhasil. Lihat wajahku, Sat, bisiknya. Aku menoleh perlahan, menatap wajahnya. Risa semakin mendekat, lalu meniup wajahku. Seketika itu tubuhku seperti melayang. Kamu harus menyingkirkan anak iblis itu, Sat, bisiknya. Bagaimana caranya? Balasku terbata, sembari menahan kepala yang semakin berat. Bunuh Hamid, bisiknya di telingaku. Tiba-tiba aku merasa begitu marah pada Hamid. Muncul keinginan untuk membunuhnya. Kamu harus membunuhnya malam ini, Sat, ucap Risa. Aku mengangguk, lalu berdiri dan berjalan menuju rumah. Hamid, teriakku, marah. Dari kejauhan, terlihat pintu rumahku terbuka lebar. Cepat, bisik suara di kepalaku. Aku mempercepat langkah, masuk ke dalam rumah. Tak terlihat seorang pun di dalam. Hamid, teriakku. Lalu berjalan ke kamar. Nihil, ia tak ada di sana. Kemudian berjalan ke kamar ayah. Buak! Ku buka pintunya dengan sekuat tenaga. Kak Arsat, ucap Hamid yang terbangun dari tidurnya. Di sini kau rupanya. Aku berjalan mendekat, kemudian mencekeknya. Hamid meronta-ronta, memukul wajahku berkali-kali. Itu malah membuat cengkramanku semakin kuat. Mati kau anak iblis, herdiku. Arsat, teriak ayah sembari masuk ke dalam kamar. Beliau menarik tubuhku, namun aku tak melepaskan cengkraman. Istighfar, Sat, istighfar. Ayah menarik tanganku. Dia anak iblis, ayah. Dia adik kamu, Sat, istighfar. Ayah membaca ayat kursi. Seketika itu tubuhku terasa panas sekali. Kupukul wajah ayah hingga beliau tersungkur di lantai, lalu meraih bantal dan membekap wajah Hamid. Mati kau! Ayah memeluk tubuhku lalu membisikkan ayat kursi. Panas, panas, panas! Teriakku meronta-ronta. Istighfar, Sat, ucap ayah. Lepas! Ibu masuk ke dalam kamar. Ada apa, ayah?
Tanyanya pada ayah. Bawa Hamid pergi, Bu, sahut ayah. Ibu berlari kemudian membawa Hamid yang sudah tak sadarkan diri. Ayah, tolong lepasin, ini Arsad, ucapku pelan. Namun ayah tak memperdulikannya, tetap memelukku erat sembari membaca ayat kursi. Aku berontak, merentangkan tangan sekuat mungkin hingga bisa terlepas dari pelukan ayah. Kemudian berlari ke dapur mengambil sebilah pisau. Hamid, teriakku. Dia ada di kamar, bisik suara di kepalaku. Aku berjalan menuju kamar. Pintunya sudah tertutup rapat. Keluar, teriakku sembari menancapkan pisau ke pintu. Terdengar suara jeritan dari dalam. Arsad, sadar Sat, ini ibu sama Hamid, ucap ibu dari dalam kamar. Buka pintunya, Bu, aku harus bunuh anak iblis itu malam ini. Tiba-tiba ayah mendekapku dari belakang, sembari memegang tanganku, berusaha untuk melepaskan pisau dari genggaman. Ia kembali merapalkan doa. Kuarahkan pisau ke tubuhnya. Ayah mau mati juga? Astagfirullah, Sat, teriak ibu dari kamar. Pintu terbuka. Kulihat ibu membawa buku yang cukup tebal, lalu menghantamkan ke bagian belakang kepalaku. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Sementara itu, di sisi lain, dasar anak bodoh, begitu saja tidak becus. Hardik suara yang begitu menakutkan. Spontan aku membuka mata. Terlihat kakek tua dengan wujud aslinya, kulit yang hitam serta badan yang kurus kering. Aku bergerak mundur, mendekati tembok. Kulihat ayah dan ibu sedang memanggil-manggil namaku di dekat sofa. Ibu, ayah, Arsa di sini, teriakku. Namun kakek itu memanggil anak buahnya untuk memegangku. Kemudian ia berjalan mendekati ayah dan ibu. Ayah, teriakku, tapi ia tak mendengarnya. Kakek itu tiba-tiba menghilang. Tak berselang lama, terlihat tubuhku yang lain bangkit dari sofa, mengamuk. Terlihat ayah dan ibu berusaha sekuat tenaga untuk menahan amukanku, hingga beberapa kali tubuh mereka tersungkur ke lantai. Tubuhku itu berdiri sambil tertawa. Kini, aku bisa melihat dengan jelas kalau kakek tua itu berada di dalam tubuhku. Kemudian ia berjalan ke kamarku. Ayah dan ibu berusaha menahannya, tapi gagal. Kulihat darah mengalir di kening ibu akibat terbentur tembok. Ayah bangkit, kemudian memeluknya dari belakang dan menjatuhkan ke lantai. Kemudian ia duduk di atas tubuhku dan meminta ibu mengambilkan segelas air. Ibu bangkit dan berlari ke dapur, mengambil segelas air. Terlihat bibir ayah bergerak begitu cepat. Sementara itu, tubuhku meronta-ronta. Anak buah kakek tua tampak gelisah. Beberapa kali terlihat menutup telinga. Di saat mereka lengah, aku pun berhasil meloloskan diri lalu berlari mendekati ayah. Kini kulihat kakek tua itu menjerit kesakitan saat ayah berkali-kali mengusapkan air ke wajahnya. Tak lama kemudian, ia menghilang. Lalu ada sebuah daya hisap yang begitu kuat hingga menarikku kembali ke tubuhku. Kubuka mata. Ayah, ucapku, lalu memeluknya dan menangis. Ayah, aku gak bermaksud ngelakuin itu sama Hamid ya. Ayah juga tahu, balasnya sembari membantuku bangkit. Ibu, maafin Arsad. Gara-gara Arsad kepala ibu berdarah. Ibu tersenyum, lalu mengelus rambutku. Ibu gak apa-apa nak, balasnya. Ayah memintaku duduk di sofa, kemudian memberiku segelas air. Gimana? Ada rasa panas atau sakit gak? Tanyanya. Aku menggelengkan kepala seraya menghabiskan air itu. Ini semua gara-gara ayah, Sat. Ayah gak sadar kalau ternyata jin-jin itu ada di badan kamu. Apa sekarang mereka udah pergi ya? Kayaknya udah. Tapi buat mastiin mereka udah pergi, besok pagi ayah mau panggil teman ayah. Sekarang kamu banyak-banyak zikir ya. Sebelum tidur ambil wudhu, terus baca ayat ruqyah. Iya ya. Pintu kamarku terbuka. Terlihat Hamid keluar dari sana. Ia tampak ketakutan saat melihatku. Beruntung ibu bisa meyakinkannya untuk tidak takut padaku. Malam ini kamu sama Hamid tidur di kamar ayah, ucap ayah padaku. Ayah, iya Sat. Semua ini gara-gara Risa ya. Aku menceritakan semua yang kuingat. Kan udah dibilang jangan deketin dia.
ucap ayah setelah mendengar ceritaku. Aku kira Risa itu baik. Ternyata benar kata Om Edwin, dia jahat. Besok ayah bakal samperin rumahnya. Sekarang kamu istirahat dulu di kamar. Aku dan Hamid duduk agak berjauhan. Sepertinya kami sama-sama takut. Hamid takut padaku, aku juga takut padanya. Ku ambil Al-Quran di meja kerja ayah, lalu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Sesekali melirik ke arah Hamid untuk melihat reaksinya. Ia tampak biasa saja. Kreat, pintu terbuka. Ibu memintaku dan Hamid ke ruang tengah untuk makan bersama. Setelah itu kami lanjut sholat isya berjamaah. Sebelum tidur kami membaca ayat-ayat ruqyah di kamar, agar bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan. Singkat cerita, pagi menyapa. Aku merasakan tubuh ini jauh lebih baik. Kini saat sholat tidak lagi terasa panas atau sakit. Ku ambil ponsel di kamar. Sudah banyak pesan dari teman-teman sekolahku. Ku baca pesan dari Bagas. Ia mengingatkan kalau hari ini ada kelas daring. 2 jam lagi, batinku. Seraya mengambil handuk di lemari, kemudian pergi mandi. Saat selesai mandi, aku dikejutkan dengan pintu gudang yang terbuka. Siapa yang membuka pintu itu? Kak Arsat, panggil suara dari dalam. Hamid, tanyaku. Di sini banyak mainan, sahutnya. Rasanya tak mungkin Hamid masuk ke dalam gudang yang gelap. Aku melangkah melewati pintu gudang. Sini main. Tiba-tiba ada tangan besar yang menarik tubuhku masuk ke dalam gudang. Pintu tertutup rapat. Ayah, ibu, teriakku. Saya tidak akan melepaskanmu, bisik suara tepat di belakangku. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Ram dan Hadi. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.